wabarakatuh. Oke, ketemu lagi sama aku, dan di video kali ini aku akan membahas tentang pengantar mengenai penelitian bahasa dan juga sastra. Pengertian yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang metode penelitian dari penelitian bahasa dan sastra itu sendiri. Nah, menurut para ahli, yang pertama yaitu Nasir, beliau menjelaskan bahwa metode dari penelitian ialah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Kemudian yang kedua adalah Winarno. Beliau menjelaskan bahwa metode dari penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan teknik yang teliti dan juga sistematik. Yang terakhir adalah menurut Muhyiddin Sirat. Beliau menjelaskan bahwa metode penelitian merupakan suatu langkah memilih masalah dan juga penentuan judul penelitian. Nah, jadi dari beberapa penelitian ini saya mengambil kesimpulan bahwa metode penelitian itu adalah sebuah penelitian yang berperan sangat penting untuk keberhasilan proses dan juga perolehan hasil yang maksimal. Sebab metode adalah cara yang digunakan oleh peneliti berdasarkan penelitian apa yang akan dilaksanakan agar nantinya tidak salah dalam memilih teori yang akan digunakan. Kemudian setelah kita mengetahui pengertian dari metode penelitian itu sendiri, tentu akan muncul pertanyaan seperti, jadi pada dasarnya itu ada berapa sih jenis dari metode penelitian itu? Nah, pada dasarnya jenis dari metode penelitian itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah penelitian kualitatif, kemudian yang kedua penelitian kuantitatif, dan yang ketiga adalah metode penelitian campuran atau kombinasi antara penelitian kuantitatif dan juga penelitian kualitatif. Selanjutnya kita akan membahas masing-masing penelitian, metode penelitian tadi secara rinci. Menurut Creswell dalam buku Research Design tahun 2019 mengungkapkan bahwa metode kualitatif terdiri atas 5 macam. Yang pertama yaitu phenomenological research, kemudian yang kedua grounded theory, yang ketiga etnografi, yang keempat case study, dan yang terakhir narrative research. Nah, phenomenological research adalah salah satu jenis penelitian kualitatif yang dilakukan dengan pengumpulan data disertai dengan observasi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam hidupnya. Grounded theory adalah salah satu jenis penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti untuk menarik generalisasi tentang hal-hal yang diamati secara induktif. Teori abstrak tentang proses, tindakan, atau interaksi berdasarkan pandangan partisipan penelitian. Kemudian, etnografi adalah jenis penelitian kualitatif yang dilakukan terhadap budaya dan kondisi alamiah tertentu melalui observasi dan juga wawancara. Case studies adalah penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti untuk eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas terhadap satu orang atau lebih. Sementara itu, narrative research adalah penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan studi terhadap satu individual atau lebih untuk mendapatkan data tentang sejarah atau laporan naratif. Kita masuk ke metode yang kedua adalah metode kuantitatif. Kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel dengan menggunakan alat ukur atau instrumen penelitian. Analisa data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah dibuat. Umumnya, metode kuantitatif terdiri atas metode survei dan juga metode eksperimen. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data pada masa lampau tentang karakteristik perilaku subjek penelitian, hubungan variabel, dan untuk menguji hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu. Biasanya, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara ataupun kuesioner. Sementara itu, metode eksperimen adalah metode yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen atau perlakuan terhadap variabel independen dalam kondisi yang terkendali. Nah, kondisi dalam penelitian ini dikendalikan agar tidak ada variabel lain yang mempengaruhi variabel dependen. Penelitian eksperimen cenderung dilakukan di sebuah laboratorium. Kemudian terakhir adalah metode gabungan. Metode ini berguna saat metode kuantitatif dan juga kualitatif tergabung menjadi satu dan sering disebut dengan mixed metode. Penelitian gabungan merupakan tahapan pengumpulan data, analisis data dengan gabungan metode secara sekuensial, yaitu metode kuantitatif dan kualitatif atau sebaliknya.
Dua metode ini digunakan untuk menyimpulkan pertanyaan penelitian. Jika disimpulkan lebih lanjut, metode penelitian kuantitatif lebih berfokus pada data angka dengan instrumen atau alat ukur tertentu. Sementara itu, metode kualitatif bertujuan untuk menjabarkan data analisis secara naratif. Lain halnya dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Gabungan merupakan metode yang digunakan untuk mengkombinasikan penelitian kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, itu tadi mengenai rincian dari masing-masing metode. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan penelitian secara umum. Nah, berdasarkan tujuan penelitian secara umum, ada 3 hal yang menjadi tujuan sebuah penelitian. Yang pertama itu untuk memperoleh pengetahuan atau juga penemuan baru. Kemudian yang kedua, untuk membuktikan atau menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. Dan yang terakhir, untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Selanjutnya, setelah kita menentukan metode penelitian apa yang akan kita gunakan, maka tugas kita adalah menentukan kajian-kajian yang mana yang akan kita teliti dalam bidang bahasa dan juga sastra. Dalam penelitian bahasa dan sastra, yang menjadi fokus kajian adalah penelitian yang berkaitan dengan pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra, serta kebijakan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah dengan konsentrasi pada bidang berikut ini. Yang pertama adalah kebahasaan yang terdiri atas linguistik teoretis, linguistik terapan, linguistik interdisipliner. Kemudian yang kedua adalah kesastraan yang terdiri atas tradisi lisan atau oral tradition, filologi, semiotika, sastra murni, sastra terapan, sastra interdisipliner, sastra dan politik identitas. Kemudian yang ketiga adalah pengayaan kosakata dan istilah, penyediaan bahan literasi, BIPA, UKBI, konservasi, dan revitalisasi bahasa dan sastra daerah, peningkatan kemitraan berbahasa dan kesastraan, dan juga pengembangan perpustakaan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai penelitian jenis metodenya dan juga bidang atau kajian apa yang bisa kita teliti di dalam bidang bahasa dan juga sastra. Nah, demikian video kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.